Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Abdul Mukti, yang kami hormati para pejabat di lingkungan Kemendikdasmen, masih proses OTK baru, para Dewan Juri Opsi 2024, para Kepala Dinas Pendidikan, ada juga Atas Pendidikan dan Kebudayaan, para Kepala Sekolah, para pembina dan panitia Opsi 2024, dan tentunya adik-adik, anak-anakku, para peserta didik, sobat prestasi peserta Opsi tahun 2024 yang kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena rahmat dan hidayahnya, kita pada sore hari ini bisa berkumpul bersama mengikuti acara pembukaan Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia atau Opsi tahun 2024. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Menteri. Beliau senang dipanggilnya sebagai Pak Mukti atas kehadirannya di tengah-tengah para peserta, para juri dan para pembina yang berasal dari semua daerah Indonesia, Pak. Dan tentunya bersama sobat prestasi yang sudah berhasil sampai tahap ini. Bapak Mukti dan hadirin yang kami hormati, terkait dengan Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia tahun 2024, perkenankan kami melaporkan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, bahwa Opsi merupakan ajang penelitian ilmiah tahunan bagi siswa jenjang SMP dan MTS serta SMA dan Madrasah Aliyah atau yang sederajat, baik karya tulis maupun berupa temuan atau invention. Pada awalnya ajang kompetisi ini dikenal dengan Lomba Penelitian Ilmiah Remaja yang dimulai pada tahun 1977. Lama sekali, sampai tahun 2008. Lalu pada tahun 2009 lomba tersebut dirubah namanya menjadi Opsi sampai saat ini. Dan tahun ini Opsi diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 3 sampai tanggal 9 November nanti. Opsi sebagai wadah pengembangan prestasi dan juga pembentukan kepribadian siswa yang mandiri dan tangguh, dan kegiatan penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan rasa tanggung jawab, kemampuan berpikir kritis, kemampuan analitis, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan tentunya membangun juga kemandirian, meningkatkan rasa percaya diri, dan yang ini yang sangat penting, meningkatkan kepedulian sosial atas masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, dan juga kemampuan untuk menyajikan gagasan ilmiah baik secara lisan dalam presentasi maupun tertulis di dalam karya ilmiah. Tadi Pak Menteri juga sudah menyaksikan betapa ide-ide baru dari anak-anak yang masih sangat belia tetapi punya gagasan-gagasan yang luar biasa. Para peserta yang akan berkompetisi pada tingkat nasional ini sudah melakukan pendaftaran, Pak Menteri, sebanyak 9.222 tim. 9.000. Tepuk tangan yang untuk dari yang mendaftar. Lalu yang sudah berhasil mengirimkan proposal sebanyak 7.835, dan yang jadi laporannya sebanyak 4.958, separuh dari yang mendaftarkan. Dan yang masuk ke tahap nasional, lolos sampai tahap ini adalah 200 penelitian. 200 penelitian yang merupakan karya dari 192 peserta ajang jenjang SMP dan MTS dan 181 peserta jenjang SMA dan MA. Ini karena dalam satu kelompok ada yang sendiri, ada yang berkelompok, jadi totalnya bisa menghasilkan 200 penelitian. Pak Menteri, Bapak dan Ibu semuanya,
ketika opsi dibuka, peluang utamanya hanya untuk anak-anak di dalam negeri, tetapi sekarang sejak adanya COVID-19 ada hikmahnya, kita juga bisa melibatkan anak-anak kita yang belajar di sekolah Indonesia luar negeri. Tahun ini ada 3 tim yang dari SILN, yaitu dari SILN Jeddah dari Arab Saudi, kemudian SILN Kuala Lumpur dari Malaysia, dan SILN Kota Kinabalu juga dari Malaysia. Dan opsi ini ada beberapa bidang yang dilombakan. Untuk SMP ada ilmu pengetahuan alam dan lingkungan, kemudian juga ada ilmu pengetahuan sosial, kemanusiaan dan budaya, serta ilmu pengetahuan teknik dan rekayasa. Sementara untuk jenjang SMA ada 3 juga bidang. Pertama matematika, sains dan teknologi, kemudian ada fisika terapan dan rekayasa, dan juga ada ilmu sosial dan humaniora. Jadi dari sosial sampai teknis ada di dalam opsi tahun 2024 ini, dan hasilnya tadi juga sudah ditampilkan betapa banyaknya ide-ide dari anak-anak kita. Selama sepekan ke depan, Bapak Menteri, kami laporkan ada beberapa kegiatan. Pertama tentunya presentasi dari hasil penelitian di depan para juri yang sudah sangat siap menilai anak-anak kita. Kemudian juga pameran penelitian dalam bentuk expo yang juga akan menjadi pembelajaran tidak hanya untuk peserta menampilkan hasilnya, tetapi untuk teman-teman lain untuk mendapatkan inspirasi bagaimana teman-temannya bisa sampai mengeluarkan gagasan-gagasan yang brilian tersebut. Kemudian ada seminar nasional, tidak hanya untuk pembina di dalam membina adik-adik kita di melakukan penelitian di tingkat sekolah, tetapi juga ada seminar nasional untuk peserta yang utamanya untuk memperkenalkan ajang-ajang internasional, sehingga kami juga mengundang narasumber, pembina, dan bahkan pemenang dari ajang-ajang internasional. Dan selain itu ada juga permainan penelitian untuk menambah wawasan terkait dengan penelitian untuk anak-anak kita. Tentunya pemerintah Indonesia memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para guru, para kepala sekolah, orang tua, kepala dinas pendidikan, serta seluruh pihak yang telah mensukseskan opsi 2024. Kami juga tentunya berterima kasih kepada Pak Menteri dan seluruh pimpinan yang terus melakukan dukungan pengembangan program pembinaan talenta peserta didik. Akhir kata, kami mengucapkan selamat kepada semua peserta Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia tingkat nasional tahun 2024 yang telah menjadi kebanggaan tidak hanya orang tua, tidak hanya kebanggaan sekolah, daerah masing-masing, tetapi juga kebanggaan kami, kebanggaan kita semua. Terus bangun semangat untuk menumbuhkan talenta kalian. Seturut berakhirnya laporan kami mohon perkenan Pak Menteri untuk memberikan sambutan, semangat, dan sekaligus membuka opsi tahun 2024 secara resmi. Demikian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya Rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.